Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya terkait dengan stack atau tumpukan. Nah, sekarang saya akan mencoba memperlihatkan contoh program stack dengan menggunakan bahasa program C atau C++. Nah, sebelumnya pada teori yang dijelaskan di awal bahwa ada beberapa langkah-langkah yang dijalankan untuk membuat aplikasi atau membuat program stack. Yang pertama adalah mendeklarasikan variabel maksimum stack yang digunakan sebagai batasan maksimum jumlah data yang ditampung di dalam stack nantinya. Nah, di sini ini saya perbesar dulu. Oke. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel dengan nama variabel konstanta yaitu maksimum. Ya. Jadi max stack tadi yang dibahas sebelumnya di video sebelumnya itu bukan berarti bahwa kita harus menggunakan nama variabel tersebut, karena itu hanya nama variabel. Boleh saja kita menggunakan nama variabel yang lain, ya, karena dia adalah konstanta, maka kita menggunakan define. Jadi nama variabelnya adalah maksimum, jumlah datanya atau jumlah data yang bisa ditampung nanti oleh stack adalah 10. Kemudian di sini saya mendeklarasikan sebuah array. Jadi di sini saya belum menggunakan struct, ya. Jadi langsung array. Jadi saya menggunakan variabel array dengan nama i, ya. Jadi Anda bisa mencoba nanti dengan menggunakan nama variabel yang lain. I, kemudian ukurannya adalah maksimum, berarti di sini ukurannya adalah sebanyak 10. Kemudian ada variabel data dan ada variabel atas. Nah, saya jelaskan dulu bahwa i di sini adalah variabel array. Ya, ini adalah variabel array. Nah, kalau berdasarkan teorinya kita menggunakan satu variabel array dan satu lagi adalah variabel top. Nah, di sini saya ganti menjadi atas. Ya, ini saya ganti menjadi atas. Jadi nah, kemudian untuk penginputan data, untuk menampung data yang diinput oleh pengguna, saya menggunakan variabel data. Ya. Nah, di sini variabel data digunakan untuk menampung data yang diinput oleh pengguna. Nah, baik, sekarang kita bahas satu persatu untuk fungsi atau operasi-operasi pada stack. Yang pertama adalah push. Push digunakan untuk menginput atau memasukkan data ke dalam stack. Ya, jadi push. Kemudian di sini fungsinya memiliki parameter, yaitu parameter A dengan tipe data integer. Nah, kemudian proses yang terjadi kalau kita berdasarkan pada teori adalah pada saat kita melakukan push, maka increment dulu nilai topnya, kemudian dimasukkan datanya, ya. Jadi dimasukkan data. Jadi variabel A di sini untuk menampung data yang dikirim, ya, pada saat fungsi push dipanggil. Ya. Nah, atas di sini, ya, atas bertambah dulu satu, increment satu dulu. Kemudian i atas, i adalah variabel array di mana indeksnya adalah atas, kemudian diisi dengan data yang dikirim tadi yang ditampung dalam variabel a. Ya. Kemudian variabel pop atau mengeluarkan. Nah, di sini pop adalah mengeluarkan data dari stack. Dimana kalau kita lihat alurnya atau algoritmanya dari pop ini adalah mengambil dulu data,
kemudian mengurangi nilai topnya atau decrement nilai top. Nah, di sini nilai yang paling teratas dikeluarkan kemudian ditampung di dalam variabel A. Ya, ditampung di dalam variabel A. Kemudian nilai atas atau nilai topnya itu berkurang 1, kita lakukan decrement. Kemudian setelah itu baru dikembalikan nilai A yang sudah diambil tadi. Nah, sekarang di sini hanya ada dua fungsi atau operasi, yaitu push data dan pop data. Sekarang kita lihat pada fungsi main, ya, fungsi mainnya. Nah, di sini hanya menampilkan komentar, silakan Anda menginput. Kemudian di sini melakukan perulangan, ya, perulangan. Jadi melakukan perulangan sebanyak maksimum, berarti sebanyak 10 kali, ya, sebanyak 10 kali. Nah, setelah itu baru kita melakukan penginputan data ke dalam stack. Nah, di sini si in menerima data dari pengguna, ya, dari user. Kemudian data yang sudah diinput oleh pengguna tadi kemudian dimasukkan ke dalam stack dengan menggunakan fungsi push. Jadi push data berarti memanggil fungsi push yang ada di atas, ya, memanggil fungsi push di mana data tadi akan disimpan di dalam variabel A, kemudian nilai atas akan bertambah 1, kemudian i atas berarti atas berarti indeks yang ke 0, ya, indeks yang ke 0 karena di sini nilai awalnya atas adalah -1. Berarti apabila -1 ditambah 1 berarti sekarang nilai atas adalah 0. Berarti i dengan indeks ke 0 diisi dengan nilai yang diinput tadi. Ya, diinput. Itu untuk perulangan pertama, akan berulang terus sebanyak 10 kali. Nah, setelah itu, setelah selesai diinput, maka dilakukan pop data. Nah, pop data di sini berulang sampai dengan nilai atas itu sama dengan 0. Ya. Jadi sama dengan 0. Jadi kalau sudah lebih kecil dari 0, maka fungsi pop data tidak bisa dilakukan lagi. Jadi di sini hasil dari pop data, jadi pada saat memanggil fungsi pop, maka yang dilakukan adalah menyimpan dulu dalam variabel A. Ya. Jadi elemen teratas akan disimpan di variabel A, kemudian melakukan decrement untuk variabel atas atau variabel top, kemudian mengembalikan nilai A. Jadi nilai A yang dikembalikan ini akan disimpan di dalam variabel data. Akan disimpan di dalam variabel data. Setelah itu baru dicetak. Nah, baru dicetak. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Ya, kita coba lihat hasilnya. Kita jalankan. Kebetulan di sini saya menggunakan untuk editornya, saya menggunakan Dev C++. Kita tunggu. Hasilnya baik. Di sini ya, silahkan input isi stack. Nah, sekarang kita menginput isi stack 4. Input 4 berarti elemen terbawah adalah 4, 2, kemudian 5, 1, 8, 0, 2, sudah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 6, kemudian 2, kemudian ini yang terakhir, kemudian 9. Oh, sorry, masih ada 1. Kemudian 6 terakhir. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Elemen yang paling terakhir masuk akan muncul pertama kali, akan dicetak pertama kali.
9 dan seterusnya. Elemen yang pertama diinput dan masuk ke dalam stack itu yang terakhir dicetak, yaitu nilai 4. Silahkan coba programnya di rumah dengan menggunakan editor apapun, apakah menggunakan di C++ atau menggunakan CodeBlocks atau menggunakan editor yang lain, silahkan. Nah, sekarang saya perlihatkan utuh dari bahasa program, kode programnya. Ini adalah kode programnya itu. Silahkan nanti dicoba di laptop masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.